Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Trio Saputra AR, NPM 1975254. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai CSR untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir praktikum etika profesi dan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sri Astuti SEMM. CSR adalah sebuah konsep atau tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar, seperti kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan. Pada video kali ini, saya memilih kasus pelanggaran CSR PT Freeport. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus pelanggaran CSR PT Freeport. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. Sebuah perusahaan Amerika Serikat. PT Freeport Indonesia merupakan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Esberg dari tahun 1967 dan tambang Grasberg sejak tahun 1988 di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport telah berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Keberadaannya telah memberikan manfaat langsung dan tidak langsung Indonesia, di mana 33 miliar dolar Amerika Serikat dari tahun 1992 sampai 2004 telah diberikan kepada pemerintah Indonesia. Menurut New York Times pada Desember 2005, jumlah yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia antara tahun 1998 hingga 2004 mencapai hampir 20 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia, masyarakat Papua, dan PT Freeport telah menyetujui pembaruan kontrak investasi PT Freeport di Papua dengan ditandatanganinya kontrak investasi untuk 30 tahun yang akan datang. Perusahaan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungannya. Ini dibuktikan dengan memperkerjakan orang-orang Papua di area pertambangan dan melakukan konservasi terhadap lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari sudut pandang perusahaan bahwa investasi yang sangat besar yang dilakukan di tanah Papua harus menguntungkan dari segi finansial untuk jangka panjang karena terkait dengan kepentingan para pemegang saham perusahaan. Dengan ditandatanganinya kontrak, artinya semua pihak yang terlibat paham dan mengerti isi kontrak tersebut. Jadi, PT Freeport harus menjalankan kewajibannya terhadap pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sesuai dengan isi kontrak tersebut. PT Freeport Indonesia telah memberikan kompensasi terhadap masyarakat Papua, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian masyarakat Papua yang lain tidak mendapatkan ganti rugi. Di sisi lain, pemiskinan juga berlangsung di wilayah Mimika, yang penghasilannya hanya sekitar 132 US$ per tahun pada tahun 2005. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari lembah Freeport. Selain permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara masif serta menimbulkan pelanggaran HAM. Mereka yang tidak memperoleh kompensasi dengan didukung oleh pihak-pihak yang menolak keberadaan PT Freeport Indonesia dan atau mereka yang mencari keuntungan pribadi selalu berusaha untuk mengganggu kegiatan operasional perusahaan, baik melalui media massa maupun dengan melakukan penyerangan langsung ke area pertambangan, sehingga banyak karyawannya yang tidak bersalah telah menjadi korban penyerangan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan paradigma hakikat manusia utuh dengan tingkat kecerdasan pada PT Freeport. Pada makanan sehat dan olahraga teratur akan menghasilkan PQ sehat. Dengan makanan sehat dan olahraga teratur akan menghasilkan kesehatan yang tinggi, sehingga PT Freeport bisa bekerja secara konsisten. Kemudian ada pengetahuan iptek yang tinggi, yang akan menghasilkan IQ tinggi berilmu bersyukur. PT Freeport ini adalah perusahaan yang mempunyai IQ tinggi, karena PT Freeport ini adalah perusahaan penghasil emas terbesar di dunia.
Freeport telah berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Keberadaannya telah memberikan manfaat langsung dan tidak langsung Indonesia, di mana 33 miliar dolar Amerika Serikat dari tahun 1992 hingga 2004 telah diberikan kepada pemerintah Indonesia. Kemudian ada meditasi zikir rutin dikerjakan yang akan menghasilkan IQ tinggi atau silaturahmi. Perusahaan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungannya. Ini dibuktikan dengan mempekerjakan orang-orang Papua di area pertambangan dan melakukan konservasi terhadap lingkungan. PT Freeport Indonesia telah memberikan kompensasi terhadap masyarakat Papua. Namun tidak dapat dibuktikan bahwa ada sebagian masyarakat Papua yang lain tidak mendapatkan ganti rugi. Kemudian ada meditasi zikir yang rutin agama akan baik yang akan menghasilkan SQ tinggi. Dengan investasi yang sangat besar di tanah Papua yang dilakukan oleh PT Freeport, bisa dikatakan PT Freeport mempunyai SQ tinggi, karena PT Freeport telah banyak membantu masyarakat di Papua, sehingga PT Freeport bisa menghasilkan kebahagiaan yang tinggi bagi masyarakat Papua. Kemudian, saya akan menjelaskan paradigma hakikat manusia utuh dengan teori etika pada PT Freeport. CSR PT Freeport Indonesia berdasarkan teori etika deontologi. Konsep teori etika deontologi ini menguatkan bahwa kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Dalam kasus CSR PT Freeport Indonesia sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dengan membuat sebuah program dana kemitraan untuk pengembangan masyarakat. Akan tetapi, Freeport sendiri ternyata hanya sebatas memberikan dana kemitraan tersebut melalui lembaga membangun masyarakat Amungene dan Kamoro atau LPMAK. Kemudian yang kedua, CSR PT Freeport Indonesia berdasarkan teori etika teleologi. Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Namun ternyata dengan adanya program CSR PTFI yang dikelola oleh LPMAK dengan dana 1% dari pendapatan kotor perusahaan yang merupakan komitmen sosial perusahaan dengan program pengembangan masyarakat pada bidang ekonomi, masyarakat, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Alasan mengapa program CSR harus ada karena konflik sosial masyarakat yang terjadi berkepanjangan antara masyarakat pemilik hak layak dengan perusahaan Freeport. Bentuk program yang dilakukan yaitu program ekonomi, program kesehatan, dan program pendidikan. Dampak dari program yang telah dilakukan tidak berhasil memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 7 suku. Kemudian aliran egoisme etis. Aliran ini adalah sebuah tindakan dari perusahaan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Berdasarkan aliran ini, dapat dikatakan bahwa CSR yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia cenderung masuk aliran ini karena CSR yang diberikan hanya berupa dana kemitraan sebesar 1% dari pendapatan kotor perusahaan, akan dari perusahaan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Kemudian ada etika utilitarianisme. Aliran utilitarianisme ini adalah suatu kebijakan atau etika perusahaan yang berupa tindakan dan dapat dikatakan baik jika mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi banyak orang. Dan jika dilihat berdasarkan aliran ini, maka CSR PT Freeport pun termasuk bertentangan karena menurut masyarakat Papua, PT Freeport hanya melakukan CSR sebagai bentuk kewajiban atau bisa dikatakan sebagai keterpaksaan demi menaati peraturan perundangan yang ada di Indonesia, yang jika tidak diikuti bisa mengancam keberadaan PT Freeport di Papua, sehingga hal tersebut pun tercermin dari CSR yang tidak mampu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pendekatan CSR seperti yang dilakukan oleh PT Freeport ini tentu saja tidak memberikan kontribusi secara signifikan bagi peningkatan ekonomi rumah tangga.
Secara ekonomis, masyarakat tidak mengalami peningkatan pendapatan yang berarti. Secara politis, mereka tidak berdayakan. Mereka masih terlihat sebagai penerima program pasif. Masyarakat tidak memiliki ruangan yang cukup untuk berpartisipasi dalam penentuan program dan mengelolanya, karena masyarakat belum ditempatkan pada posisi sentral dalam realisasi program. Hal ini bukan mekanisme yang tepat untuk menyiapkan masyarakat pasca ekstraksi. Masa tersebut merupakan masa yang sulit bagi masyarakat karena resource yang selama ini menjadi bagian dalam kehidupannya setiap hari tidak bisa dikelola lagi. Masyarakat lokal yang syarat dengan keterbatasan perlu dibudayakan dan disiapkan untuk menghadapi masa-masa tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tingkat keterlibatan CSR PT Freeport. Kecerdasan pada manusiawi, karena PT Freeport adalah perusahaan penghasilan emas terbesar di dunia, sehingga bisa dikatakan PT Freeport mempunyai kemampuan yang tinggi. Dengan perusahaan yang bisa menghasilkan emas terbesar di dunia, jadi PT Freeport bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dengan membuat sebuah program dan kemitraan untuk pengembangan masyarakat sehingga mempunyai keterlibatan CSR yang tinggi. Mungkin itu yang cuma saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf pun. Kalau saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.